KKB Papua nyaris kehabisan stok amunisi. Egyanus Kogoya nyaris tak menyadari nyawanya sudah diburu pasukan brewok TNI Polri. Melansir dari gridhot.id, dalam upaya mempersempit ruang gerak Panglima KKB di Nduga, Egyanus Kogoya di Papua, TNI Polri pilih menggunakan taktik berbeda. Tak seperti biasanya, perburuan Panglima KKB Papua Egyanus Kogoya dilakukan dengan mengerahkan prajurit TNI Polri yang ditugaskan ke daerah yang paling ditakuti di tanah Papua itu. Area yang masuk dalam kategori zona merah oleh TNI Polri itu adalah wilayah Kabupaten Nduga yang oleh TPNPB disebut sebagai wilayah Kodap 3 TPNPB Ndugama. Kabupaten ini masuk dalam distrik Kenyam. Kenyam merupakan ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Di daerah inilah sosok yang paling ditakuti di Papua, yakni Egyanus Kogoya bercokol. Ia memilih tetap di Nduga daripada bergerak ke tempat lain. Pergerakannya tak sebebas dulu. Pasalnya, hampir di setiap titik selalu ada petugas yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Karten. Keberadaan petugas itu awalnya tak disadari oleh para anggota KKB yang merupakan anak buah Egyanus Kogoya. Soalnya para prajurit TNI Polri itu tak hanya mengenakan pakaian keprajuritan yang menjadi kebanggaan bersama. Para prajurit juga mengenakan pakaian sipil yang memudahkan mereka membaur dengan masyarakat setempat. Tapi ada satu hal yang membedakan prajurit TNI di distrik Kenyam dan sekitarnya. Bedanya adalah penampilan para prajurit tersebut. Mereka umumnya berjenggot dan berambut gondrong. Pasukan brewok dan gondrong itulah yang kini membuat cemas KKB. Yang masih menjadi kekhawatiran publik adalah Egyanus Kogoya memiliki fasilitas perjuangan yang terbilang modern. Tak hanya soal jenis senjata yang canggih, termasuk senjata pelontar granat, tetapi juga teropong yang dipegang langsung oleh sang Panglima Egyanus Kogoya. Juru bicara OPM Sembi Sambo mengatakan bahwa dari puncak-puncak gunung di Papua, KKB melihat seluruh gerak-gerik TNI Polri yang ada teroris Indonesia. Hanya saja KKB kesulitan amunisi sehingga tak bisa melakukan penyerangan secara rutin ke pos-pos keamanan yang dibangun Indonesia. Kami kekurangan amunisi sehingga tidak bisa melakukan serangan secara terus-menerus, kata Sembi Sambo. Meski demikian, katanya, tapi KKB punya keunggulan lain, yakni memiliki fasilitas komunikasi yang terbilang handal. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun para pemasok amunisi berada, mata-mata KKB akan dengan mudah menemuinya. Berdasarkan video yang viral di media sosial belakangan ini, pasukan brewok dan gondrong kini demikian menyatu dengan warga. Bahkan baru-baru ini, pasukan yang diberi gelar Setan Hijau tersebut berhasil membangun Honai Perdamaian di daerah itu. Honai Perdamaian itu dibangun bersama warga sipil, para tokoh pemuda juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sangat menyatunya warga sipil dan TNI Polri tersebut, KKB Papua justru bak cacing kepanasan. Dari video yang viral di media sosial terlihat pasukan brewok itu dekat sekali dengan masyarakat. Mereka saling berbagi makanan, pakaian, dan lainnya. Tak diketahui persis pada lokasi mana video tersebut diabadikan dan kapan kebersamaan antara warga dan pasukan brewok itu tercipta. Namun dari gambar yang ditampilkan terlihat jelas betapa dekatnya prajurit TNI Polri itu dengan warga Papua yang berada di Kabupaten Nduga itu. Namun dari balik kedekatan prajurit dan warga itu, tertebar aroma lain bagi Panglima Egyanus Kogoya. Sang Panglima ini dikabarkan semakin cemas sebab ruang geraknya makin sempit semenjak hadirnya pasukan brewok dan gondrong yang ada di tanah Ndugama itu. Tak hanya keberadaan para prajurit tersebut, tetapi banyaknya anggota yang diterjunkan ke Nduga jadi masalah tersendiri bagi Egyanus Kogoya yang merupakan Panglima TPNPB Kodap 3 Ndugama itu. Kesulitan yang dihadapi sang Jenderal KKB adalah pertama, sulitnya mereka keluar masuk kampung sekedar mencari tambahan bahan makanan. Kedua, semakin sulitnya mereka mendapatkan amunisi sebagai bekal utama dalam melancarkan perjuangan. Pasalnya aparat keamanan semakin ketat melakukan pengawasan pada setiap pintu keluar masuk kampung di Kabupaten Nduga. Ketiga, semakin banyaknya tokoh KKB yang kembali ke pangkuan NKRI. Ini juga tak luput dari peran Satgas Operasi Damai Karten di Nduga. Mungkin karena ketiga hal ini, sehingga terbetik kabar kalau Egyanus Kogoya kini diserang penyakit stres dalam menghadapi fakta tersebut. Anggota OPM akui KKB Papua yang brutal itu nyatanya makin melemah, dikepung TNI Polri, dan kelakuan panglimanya dibenci para petinggi.
Melansir dari gridhot.id, KKB Papua makin gonjang-ganjing. Dikutip Gridhot dari kompas.com, TNI terus mengirimkan prajurit untuk menjaga tanah Papua. Hal ini terus dilakukan untuk menekan aksi KKB Papua yang kian meresahkan masyarakat. Tak hanya menyerang TNI Polri, KKB Papua dilaporkan juga menyerang warga sekitar yang tak tahu apa-apa. Hal ini pun membuat para petinggi OPM geram dengan kelakuan KKB di lapangan. Perseteruan sesama KKB Papua akhirnya semakin memanas. Dikutip Gridhot dari Tribun Medan, pertikaian antara Panglima Perang KKB Egyanus Kogoya dengan para petingginya sepertinya belum menemukan titik terang. Bahkan juru bicara KKB Papua, Sebi Sambo, melontarkan ancaman pada Egyanus Kogoya. Hal ini bermula dari tudingan Egyanus Kogoya soal kinerja diplomasi Papua Merdeka di luar negeri. Sebelumnya beredar video Egyanus Kogoya menilai 4 orang diplomasi di luar negeri, termasuk Sebi Sambo, adalah perjuangan untuk kepentingan diri sendiri. Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua Merdeka, kata Sebi Sambo. Sebagai pejuang KKB di luar negeri, kata Sebi Sambo, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Meski saat ini, kata Sebi Sambo, TPNPB OPM sesungguhnya semakin melemah. TPNPB OPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua Merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambo, TPNPB OPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri. Kau, Egyanus Kogoya, adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sebi Sambo. Egyanus itu tidak bersekolah, sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, tandas Sebi Sambo. Karena itu, katanya lebih baik Egyanus Kogoya diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, ancam Sebi Sambo dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplomasi, yaitu Benny Wenda, Sebi Sambo, Victoria Mu, dan Jeffrey Pagawak. Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Papua, hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personel KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar Papua. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.